Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada saat pagi hari ini, Engkau berikan kami waktu yang indah, bersama-sama memuji nama-Mu, terlebih mendengarkan firman-Mu. Inilah Tuhan kami rindu setiap saat Engkau berbicara pada kami, terlebih pada saat pagi hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Ya, saudaraku, pagi ini kita akan belajar bagaimana dalam kondisi situasi apapun kita tetap setia, tetap maju. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang tetap berbuah di masa yang sukar. Ini yang sangat penting kita belajar, karena hidup kita tidak dikuasai oleh keadaan, tapi kita menguasai keadaan. Untuk hal kita tak berbuah, saya singkat dengan nama Musa, M-U-S-A. Nah, saudaraku, kita lihat firman Tuhan Kolose pasal 3 ayat 23 katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara kasih Tuhan mendidik kita agar memiliki motivasi yang berpusat kepada Tuhan. Karena kuat dan tidaknya hidup kita, yaitu kita berpusat kemana. Ada orang lain berpusat kepada berkat-berkat jasmani. Tapi kita hari ini Tuhan arahkan kepada prinsip yang benar, yaitu berpusat kepada Tuhan. Karena Tuhan memiliki kuasa, memiliki otoritas yang tak terbatas. Maka dalam hati kita, apapun juga yang saya perbuat, apakah kita dalam WL terlibat, dalam menyampaikan firman Tuhan, atau PIC, apapun bentuknya pekerjaan yang kita lakukan, kita perbuat dengan segenap hati kita, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ini bagi saya sangat mengena di hati saya. Ini salah satu ayat favorit atau ayat hafalan. Sehingga saya belajar melakukan seperti apa firman Tuhan katakan. Terus saya lakukan, dan terus saya lakukan, dan akhirnya menjadi good habit atau menjadi gaya hidup sehari-hari. Dan saya lihat memang kalau hidup berpusat kepada Tuhan itu, semuanya bisa menjadi indah. Jadi keindahan dalam hidup ini rupanya kalau kita buat Tuhan itu menjadi pusat. Sehingga setiap tindakan-tindakan kita arahkan kepada Tuhan. Ada orang kenapa bisa stres menghadapi situasi, kondisi, keadaan yang sedang dialami. Itu kemungkinan besar pusatnya sudah berubah. Pusatnya bukan lagi Tuhan, tapi pusatnya adalah masalah. Masalah yang sedang hadapi, dan dia renung-renungkan masalah, dan renungkan lagi bagaikan bola salju yang menggelinding, makin lama makin besar, sehingga dia tidak mampu menghadapi. Tapi pertama tadi, motivasi kita. Ini yang penting sekali dalam melayani. Karena Tuhan mau agar kita memiliki motivasi yang benar dan terus
menjadi lebih baik lagi. Nah, ini pertama. Jadi kalau kita belajar dan terus belajar dan mempraktekkannya, maka hidup kita akan menjadi lebih baik lagi. Karena keadaan yang kita sedang alami, hadapi, tidak membuat hubungan kita jauh dari Tuhan. Nah, jadi ini yang sangat penting sekali, kita perlu belajar. Nah, terus apa MU-nya? U-nya apa? 2 Timotius 2 ayat 15 katakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Jadi tadi M-nya itu motivasi, U-nya usaha. Jadi tidak berdiam diri. Ada orang berkata terserah Tuhan. Ini kelihatannya benar, tapi usahanya tidak ada. Usaha di sini selalu yang kita lakukan adalah berdasarkan apa kata Tuhan. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Kita tidak berusaha supaya layak dari manusia, tapi di hadapan Allah. Artinya ada acuannya. Setiap apapun yang kita lakukan, acuannya supaya layak di hadapan Allah. Kalau kita berupaya supaya tampil dan supaya orang lain senang, supaya kita menjadi orang yang public figure dan dipuji orang, itu belum tepat. Yang tepat adalah apa? Supaya kita layak di hadapan Allah. Ini tujuan kita. Motivasinya sudah benar, dan setiap apapun yang kita usahakan supaya berkenan kepada Tuhan. Saya adalah seorang hamba Tuhan yang terus belajar sampai hari ini. Maka kalau saya sedikit salah, saya kata Tuhan, mampukan saya untuk tidak mengalami hal yang sama. Dan saya juga berpikir dan bertindak supaya setiap usaha saya benar-benar berkenan kepada Tuhan. Nah, ini penting. Jadi yang membuat hidup bergairah ketika juga kita mengupayakan sesuatu itu terutama layak di hadapan Tuhan. Kalau layak itu membuat Tuhan senang. Karena bukan lagi menurut apa yang kita mau, tapi menurut apa yang Tuhan mau. Berbeda. Kita tidak berkata untuk mendaftarkan sejumlah keinginan kita, tapi kita daftarkan sejumlah kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Karena kita dalam dunia ini semuanya tidak ada secara kebetulan. Tapi Tuhan mau supaya kita hidup dalam rencananya. Maka pentingnya kita berdoa supaya setiap tindakan-tindakan kita itu benar-benar layak di hadapan Tuhan. Sebagai seorang pekerja. Jadi kita ini semua digambarkan seorang pekerja. Jadi, kalau Tuhan, ada orang berkata begini, saya ini hanya manusia biasa, saya orang awam, saya bukan hamba Tuhan. Itu sebenarnya ungkapan yang tidak tepat. Yang tepatnya seperti apa? Setiap apapun yang kita lakukan, kalau pusatnya kepada Tuhan, kita sudah menjadi pekerjanya Tuhan. Kita sudah menjadi pelayan Tuhan. Nah ini. Memang kita nggak bilang saya pendeta, bukan. Tapi saya pekerjanya Tuhan. Saya adalah hambanya Tuhan. Artinya apa di sini? Hambanya Tuhan artinya melakukan apa yang Tuhan mau. Dan menolak apa yang Tuhan tidak mau kita lakukan.
Jadi kita punya prinsip dalam hidup. Kita tidak mau kompromi dengan manusia. Tapi kita harus setuju dengan apa kata Tuhan. Maka kita usahakan supaya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, waktu-waktu yang kita sudah lakukan itu, semuanya adalah dari pusatnya Tuhan. Dan kita berupaya. Jadi upaya itu harus ada. Jadi upaya itu mesti ada. Kita tidak bisa, ya terserah Tuhan. Kalau bilang terserah Tuhan berarti tidak ada guideline. Makanya dari hari ke hari kita belajar, Tuhan, aku mau bertindak. Aku mau melakukan sesuatu. Upayaku semua adalah Tuhan menjadi pusat. Saya melayani juga, pusatnya adalah Tuhan, bukan yang lain. Saya tidak mencari kesenangan manusia. Tapi yang saya utamakan adalah kesenangan Tuhan. Itu harus ada upaya. Terus apa di sini? Ya, setia. Wahyu 22 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus kita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu cobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan menawarkan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi ngikut Tuhan ini perlu namanya setia, MUS ya. Ini setia. Jadi setia kita bukan supaya masuk surga. Setia itu tujuannya supaya pada saatnya Allah akan mengaruniakan kepada setiap orang yang setia diberikan namanya mahkota. Di sini mahkota kehidupan. Jadi bukan yang bersifat sementara, tapi bersifat kekal. Jadi bersifat kekal itu kita masing-masing yang ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Pada waktunya kita berkata, terima kasih Tuhan, kesetiaanku Tuhan perhitungkan. Apa saja pun yang kita perbuat tadi, perbuat dengan segenap hati kita, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ini yang sangat penting. Kita tetap berbuah di masa yang sukar. Artinya keadaan kita yang kita sedang alami tidak membuat kita surut untuk mengiring Tuhan. Tapi kita tetap makin maju dan terus makin maju. Saya sebagai hamba Tuhan, saya belajar untuk mempraktekkan terus. Gaya hidup yang saya pelajari adalah gaya hidup bagaimana Tuhan beracara melalui hidup saya. Pusatnya adalah Tuhan. Saya setia karena Tuhan yang memberikan sesuatu kekuatan. Kekuatan itu. Karena kekuatan manusia itu adalah bersifat sementara. Tapi kekuatan Tuhan bersifat kekal. Kita bisa menjadi saksi bukan saat kita berkelimpahan secara materi. Kita menjadi saksi bukan saat kita tidak ada masalah. Justru dalam kondisi kita bermasalah, tapi disinilah kita bisa buktikan bahwa Yesus itu sudah menyatu dengan kita dan dia memberikan kekuatan, membuat kita setia sampai hari ini. Jadi kita berkata, kekuatanku hanya Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain yang aku andalkan dalam hidup ini. Engkaulah aku andalkan dalam setiap aspek kehidupan saya. Tuhan yang mampu memberikan saya kemampuan sehingga saya bisa setia sampai hari ini. Jadi kalau kita tetap berpusat pada Tuhan, kita bisa kuat menghadapi segala masalah apapun. Persoalan apapun, kita bisa hadapi semua itu dengan baik. Dan kita tidak pernah mundur. Atau tidak ada istilahnya, ya mudah-mudahan saya kuat. Tidak.
Yesus tidak pernah katakan mudah-mudahan. Bersama Yesus ada kepastian. Termasuk kesetiaan kita pun. Kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, kita bisa setia sampai hari ini. Ya, jadi sini juga katakan sini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Artinya kita ini kadang-kadang baikkan dibersihkan. Dari hal mana kita dibersihkan? Dari motivasi yang tidak cocok dengan Tuhan. Mungkin kadang-kadang keinginan daging kita yang menonjol dibersihkan. Supaya keinginan Tuhan yang menonjol. Sehingga kita bisa berkata, hidupku bukannya aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Artinya di sini kita betul-betul mematikan namanya keinginan daging. Dan kita mau keinginan Tuhan yang terus menjadi nyata dalam hidup kita. Nah, yang terakhir di sini akuntabilitas. Kolose 3:4. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang Tuhan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi kita memang perlu pertanggungjawabkan. Setiap apa yang kita lakukan, itu adalah pertanggungjawabannya bukan kepada manusia utama, tapi secara pribadi dengan Tuhan. Dan kita akan mendapatkan namanya upah tadi. Jadi dalam hidup ini, sampai saat nanti, sabarlah hambaku yang setia. Artinya ada satu pujian dari Tuhan karena kita setia. Dan kita bisa pertanggungjawabkan apa saja yang kita lakukan itu. Baik dari manusia, terlebih depan Tuhan. Kalau kita memahami rahasia ini, kita bisa tetap berbuah di masa sukar. Di sini tadi, Musa pertama motivasi kita. Kedua, bagaimana usaha kita. Ketiga, apa kita setia terus walaupun ada masa sukar. Ada akuntabilitas. Jadi hal ini yang sangat-sangat penting untuk kita pahami. Ya. Ketika kita berbicara tentang Musa itu motivasi usaha setiap akuntabilitas. Tidak ada istilahnya nggak kuat. Tidak ada istilahnya tidak mampu. Karena pusatnya semua adalah Tuhan. Kekuatan dan kemampuan itu adalah kita dapatkan di dalam Tuhan saja. Inilah firman Tuhan, saya tidak panjangkan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sangat terbatas menjelaskan tentang maksud dan kehendak. Tapi Roh Kudus berbicara kepada kami secara pribadi. Menjabarkan firman-Mu. Sehingga kami bisa tegar di masa-masa yang sukar. Kami tetap berbuah dalam kondisi apapun karena kami tahu bahwa yang membuat kami sanggup berbuah bukan diri kami, tapi ada hubungan antara kami dengan Engkau. Engkau adalah sebagai pohon atau pokok, kamilah ranting-rantingnya, dan kami berbuah dan bahkan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.